Saya Pendeta Simanjuntak. Saya melayani di Kanopan dan saya punya istri 1, anak 3. Yang pertama kerja di Kominfo, yang kedua kerja di Bank Mandiri di Kanopan, yang ketiga sedang semester 6 di Jakarta. Ya, sudah ya, sampai di situ aja. Mari kita buka dulu sama-sama firman Tuhan dari Injil saudaraku Lukas, ya, karena Pak Gembala ditanya saya, apa temanya Pak? Saya coba membuka dan merenungkan ini. Lukas 9, ya, mari bisa ditampilkan mulai ayat 57 sampai ayat 62. Mari kita sama-sama dulu bangkit berdiri, karena memang jangan hanya nyanyi, kita berdiri. Bisa berdiri? Ya, yang bawa Alkitab bisa dibaca, yang tidak di depan ada. Puji Tuhan. Ya, kita menghormati Tuhan. Firman Allah ini adalah Tuhan sendiri. Mari kita baca sama-sama mulai ayat 50. Nanti kita selesai sampai ayat 62, lalu kita naik ke ayat 23. 57 lebih dulu sampai ayat 63, 62, ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ayat 23, mana dia? Wah, sudah hilang. Ayat 23 yang bawa Alkitab, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Tadi pemimpin pujian bilang ada yang baru. Saya tadi mau bilang juga, saya ini kan orang baru. Baru di sini ya, baru melayani hari Minggu. Kalau dulu waktu peresmian saya sudah di sini. Natal ya, mana Pak Niko? Pak Kelvin ya. Natal beberapa kali acara saya sudah ada di sini. Tapi kalau hari Minggu ini saya orang baru. Ya. Nanti kalau tadi saya berdiri gimana ya? Ya. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pagi ini adalah harga yang harus aku bayar. Ya, coba kita sama-sama katakan dulu. 1, 2, 3. Harga yang harus aku bayar. Amin. Ya. Memang saudara, semua yang di dunia ini punya nilai, value. Ada harga. Karena barang yang berharga itu biasanya bermutu. Ya. Tapi kalau dia kurang berharga biasanya kurang bermutu. Saya kalau pergi ke toko, saya cari misalnya
handphone atau apa sajalah, atau seperempat sepeda motor, saya suka tanya mereka, ini ori atau juga saya bilang standar. Seringkali mereka bilang begini, Pak, ada sih yang hampir mirip, ya lebih murah lagi, lebih terjangkau. Ya, misalnya kalau yang asli katakanlah 1 juta, nanti dia bisa kasih itu 300. Yang kita suka kenal itu KW, ya KW. Tapi coba bayangkan saudara, kalau saudara pakai yang kurang berkualitas, berbeda dengan yang berkualitas, ya. Berbeda yang dengan yang bermutu. Tapi memang yang bermutu itu mahal, mahal saudara, ya. Ada harga yang harus dibayar, ya. Untuk kita menjadi seorang yang katakanlah seorang yang punya pekerjaan, punya kedudukan, jabatan. Anak saya yang pertama sampai saya sekolahkan di Jakarta untuk ambil jurusan IT. Setelah dia lulus, dia ambil lagi bagian robot. Ya, dia ambil lagi bagian programmer. Di waktu saya tawarkan sama Pak Bupati tidak ragu, langsung dia bilang, besok masuk. Ada lamarannya Pak Bupati? Tidak usah, masuk saja. Karena mereka sedang butuhkan dia. Ya. Anak saya yang perempuan selesai dari Unimed, dia searching, lalu ada di Bank Mandiri pembukaan peluang. Lalu dia langsung dipanggil dalam tempo 1 minggu. Sekarang dia kerja di Mandiri Ekanova. Artinya saya melihat saudara, memang semua yang bermutu, semua yang berkualitas itu mahal. Tetapi untuk bisa berkualitas itu dibayar. Dibayar sekolahnya, dibayar ya ilmunya. Bisa-bisan kita sekolahkan, ya kan, anak-anak. Kalau TK sih belum biaya, SD mulai terasa, SD, SMP mulai, SMA, lalu masuk kuliah. Ya, kita pikir kuliah itu hanya masuk kampus, tapi ada lagi, bayar uang ini, uang itu, uang ini, sampai wisuda pun pakai uang wisuda. Ya, jadi saudara, saya melihat memang semua yang bernilai, yang ada nilai itu, dia harus dibayar. Untuk pendeta juga, jadi pendeta. Makanya kami sekarang di GBI, kita di GBI ini gak sembarangan lagi. Tidak lagi sembarangan untuk jadi pendeta. Selain ada status teologia, kuliah, ya kebetulan saya kan ketua wilayah untuk Labura. Jadi kalau kami rapat di Medan, nanti rapat kami tanggal 23 untuk memfinalkan ini calon-calon PDP, PDM dan pendeta. Itu sangat alot. Tidak semata-mata oh ini tamat sudah STH. Ya, apalagi dulu masa bapak saya. Yang penting dia bisa bilang haleluya, puji Tuhan, lalu dia pendeta. Tidak lagi sekarang, bayar harga. Maka harus diklat. Selesai diklat, ujian. Ujian lagi di wisuda, dilantik. Kemarin Pak Niko sampai ke Jakarta ngelantiknya.
Kalau dulu enggak begitu, tahun-tahun 80-an, 70-an. Iya, tapi mulai karena saya kebetulan tahun 2002 atau 2004 saya pendeta. Kami di Taman Mini dulu, bayar harga, naik pesawat berapa, ya, biaya diklat berapa, biaya hotel berapa. Akibatnya saudara, karena harga yang kita bayar itu, kita merasa bernilai apa yang kita dapat. Jadi bukan sekedar kita jadi pendeta tumpang tangan. Kita bukan jadi pendeta karena ditunjuk. Sama dengan kalau orang ya jadi dokter, kerja di perusahaan jadi asisten manajer, ya harus ada yang dia bayar mahal. Singkatnya saudaraku, pagi hari ini apa yang kita mau capai, ya, maka kita harus rela membayarnya. Amin saudara. Katakan amin. Loh, kok sedikit yang amin? Amin. Datang ke sini bayar harga enggak? Amin. Ya, dari Ekanova. Ada yang dari Gerahadura, dari dalam. Coba tak tunjuk jari dulu. Wah, haleluya. Ya di Sukarame mana? Ada. Dari mananya? Kok gini-gini lagi? Ini. Ya, bayar harga minimal apa? Bensin. Ya kan? Udah bayar bensin, kolekte enggak? Kolekte ya? Iya. Ya. Jadi memang bayar harga saudara. Tapi karena apa saudara? Karena yang kita bayar itu juga berharga. Ya. Berharga. Apa itu? Keselamatan. Ya, karena keselamatan kita ini datang. Bukan karena lihat Kelvinnya. Bukan karena gerejanya bagus. Bolehlah bagus lagi ya. Kalau di Labura inilah yang paling bagus. AC lagi. Ya. Kursinya bagus. Ya. Singernya cantik-cantik. WL-nya cantik, calon ibu gembala. Ya, pemain bassnya ganteng, ya. Lupa saya namanya siapa itu? Otniel. Pemain drumnya tadi siapa? Dwi Sitorus, juga ganteng. Waduh. Ya, seringkali itu bisa menjadi nilai bagian dari ibadah. Tetapi sesungguhnya saudara, yang kita cari dalam Tuhan adalah keselamatan. Amin saudara. Iya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham mengatakan begini. Ya, memang menerima Yesus itu gratis. Ya, free, tidak bayar. Enak yang free ya, free wifi. Ya, saya kalau pergi nongki-nongki sama istri, sama ibu gembala, ya langsung ibu gembala bilang, cari yang ada free lah, ya kan? Biar agak lama-lama, kopinya dilamakan habis. Karena kalau free enak lama-lama, ya, nggak beli data, bebas nonton YouTube. Lagi YouTube sekarang itu, wah, kita dipaksa ketawa, ya, dipaksa senyum-senyum. Nah, ini. Tetapi saudara, hamba Tuhan ini berkata, walaupun menerima Yesus itu sebagai juru selamat adalah gratis, tetapi kata dia, dalam mengiring Yesus ada harga yang harus kita bayar. Ya, ada nilai yang harus kita bayar. Makanya saudara, saya suka merenungkan, kenapa ya?
ayat ini tadi yang kita baca, ya begitu penting kita renungkan pagi hari ini. Ya, tadi ikut Yesus gratis, gak bayar. Gak ada yang bayar kan? Saya pun gak bayar ikut Yesus. Gratis. Tetapi saudara, sesungguhnya setelah menjadi orang percaya, kita harus membayar. Apa yang kita bayar? Yang pertama saya sebut di sini, menjadi orang Kristen, harga yang kita bayar itu apa? Menyangkal diri. Ya, di ayat yang ke-23, coba tampilkan dulu pasal 9. Ya, dalam bahasa Toba dikatakan paswada dirina. Ya, ayat 23. Bisa Pak Kelvin baca? Baca dulu Pak. Pakai mic. Itu mic bisa kuat itu yang di depan. Kasih mic dulu. Mana? Ya, biar ini dia. Udah di situ aja, enggak apa-apa, enggak usah datang ke sini. Oke, tolong dibaca. Ya, Pak Gembala, baca dulu ayat 23. Iya. Ayat berapa tadi? Iya, ayat 23. Coba. Iya. Bisa? Lukas 9 ayat 23. Iya. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Iya, terus Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. terima kasih Pak Kelvin. Yang pertama dikatakan harus menyangkal dirinya. Bilang dulu sama yang di samping, menyangkal diri kata Pak Pendeta. Pak Opung Jamut nggak ada kawanmu di samping. Ya. Pak apa ini? Pak apa? Pak Panjaitan bilang dulu sama Pak Junta ini. Menyangkal diri kata Mang itu. Iya. Jadi begitu. Ini yang pertama. Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Mengesampingkan semua yang terbaik yang bisa merebut hati kita dari Tuhan. Itulah namanya menyangkal diri. Apa yang bisa merebut hati kita dari Tuhan? Misalnya hari ini pekerjaan. Apa yang bisa merebut hati kita dari Tuhan hari ini? Kemalasan. Ya, saya senang tadi Bimbing Pujian bilang, usir kemalasan. Ya. Karena kalau malas itu miskin kata Amsal. Orang malas itu miskin. Ya. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan, itulah penyangkalan kita. Ya. Penyangkalan diri kita, mengesampingkan apa yang bisa merebut hati kita. Ya, apa yang bisa merampas. Kalau di ayat 59, loh, udah hilang. Pengangkatan dia. Mana dia ini? Pengangkatan dia ya. Skriptur itu Pak Niko. Apa itu kalau pengangkatan? Scripture. Ya, gawat ini. Bagaimana ini? Nggak jadi nanti Sari bulan 9. Oh, udah datang lagi. Jangan pergi-pergi dulu. Kau itu. Ayo baca lagi. Ayat 59. Kupikir tadi kau sudah pergi kepada Bapa. Ayat 59. Aduh, gawat ini. Aku jadi kaget juga aku. Ayat 59. Ayo, pasal 9. Lukas 9 ayat 59. Lalu Lukas 9 ayat 59. Iya. Demikian firman Tuhan. Ini Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. iya, izinkan aku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di Iya. mana-mana. Ini, terima kasih. Jangan lagi terangkat dulu ya. Yang pertama tadi, menjadi orang Kristen
yang kita harus bayar itu apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri artinya mengesampingkan apa yang bisa merebut posisi Tuhan di hati kita. Apalagi kalau kita orang Indonesia ya, atau orang Batak. Kalau hari Minggu itu entah kenapa selalu banyaklah acara yang menggoda kita untuk tidak datang pada Tuhan. Banyaklah acara yang, ya kan? Itu dulu saya alami itu di Ikanova. Nah, saya didik jemaat, ayo jangan. Ya, nanti datang undangan. Ya, hari Minggu rodo wahopu lain era mana menowo mangan romahamu. Ini cerita jemaat. Ya. Bahkan dulu ada peristiwa di tempat kita, jemaat rencananya menguburkan orang tuanya hari Minggu. Saya bilang, ayo kalau kau mau paksa hari Minggu, carilah gereja lain. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengkhususkan waktu itu kepada kita. Itulah Sabat. Emang ada orang berkata Sabat itu hari Sabtu? Ya, betul. Tapi Sabat itu bicara perhentian. Kita beribadah kepada Tuhan. Jangan ada yang mengesampingkan. Ya. Jangan ada yang merebut posisi Tuhan di hati kita. Orang ini mau izin menguburkan bapaknya. Tadi ayat 59. Dia mau minta izin. Ya. Tapi apa kata Tuhan? Bahwa barang siapa ya yang tidak ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yesus mau melihat bagaimana kita mau mengambil posisi Tuhan nomor 1 di dalam hati kita. Ini yang mahal, itu yang mahal. Bukan masuk Kristennya, bukan masuk jadi anggota gerejanya, jemaat GBI Kilang Milinya yang mahal. Saya pikir di sini tidak akan mungkin dibuat pendaftaran oleh Pak Kelvin. Ada uang daftar sekian, tidak pernah itu. Tidak ada GBI di mana-mana pun. Saya bertanggung jawab. Ya, kita freekan orang datang pada Tuhan. Bahkan kita bisa bantu kalau bisa bantu. Ya. Tetapi ketika disuruh menyangkal diri, disitulah seringkali kita tidak mampu. Kita tidak bersedia. Ya. Sehingga berapa banyak orang kemudian berkata, gereja itu keras. Gereja itu tidak punya kasih. Saya bilang, apa alasanmu menguburkan orang tuamu hari Minggu? Dia bilang begini, kami semua orang kerja Amang, anak-anaknya, menantunya, cucunya. Jadi kami hari Senin masuk. Loh, setahu saya kalau orang tua meninggal bisa cuti loh, minta izin. Iya Mang, tapi sudah sepakat kami. Ya sudah, kalau sudah sepakatmu, cari gerejamu. Carilah di mana kau bisa bersedia gereja itu menguburkan hari Minggu. Dan ada waktu itu, saya ingat ada. Ya sudah. Lalu mereka pindah gereja. Ya kalau karena ini orang pindah sana, pindah sini, kapan bertumbuh? Kapan kita mau menjadi anak Tuhan yang mahal, yang berharga di mata Tuhan? Ya, harus bayar harga. Ya.
Saya waktu kita bangun gereja 2 lantai, saya nggak pernah bilang jemaat korban, nggak ada saya bilang. Saya hanya bilang jemaat berdoa. Tapi ada jemaat yang bilang, kami miskin, pindah dia. Ya sudah, kalau kamu mau pindah, pindah. Orang nggak dipaksa kok berkorban. Jadi begini saudara, nilai-nilai yang salah. Tidak mengerti harga yang dia bayar. Tidak mengerti harga yang dia harus bayar di hadapan Tuhan. Tadi saya mengatakan, apa yang kita bayar mahal itu biasanya bernilai. Tapi kalau mudah-mudah, gampang-gampang ikut Tuhan, makanya kita sepelekan ikut Tuhan. Kita sepelekan. Ya. Dan Tuhan tidak menganggap kita berharga. Tuhan tidak menghargai kita. Karena dia lihat kita orang yang kurang menghargai dia, kurang menghormati dia, yang bernilai. Kecuali kalau saudara saya ya tidak mau bilang apa-apa. Saudara bilang, saya lebih suka yang murah-murah. Ya sudah, urusanmu. Tapi yang murah itu tidak ada nilainya. Superpat yang murah itu tidak bernilai. Elektronik yang murah tidak bernilai. Kau pakai seminggu jebol. Tapi coba kalau kau beli yang mahal, ya, yang bernilai, memang mahal. Nah, ini yang pertama. Ya, harga yang kita harus bayar untuk menjadi orang Kristen adalah menyangkal diri, penyangkalan diri. Kita harus belajar itu, melatih diri supaya jangan kita ditolak. Ya, kita harus belajar untuk membuang semua yang tidak menempatkan Tuhan di urutan yang pertama. Ya, harus buang. Kalau kita menempatkan Tuhan di urutan pertama, itulah yang bernilai. Jangan datang gereja karena tidak ada gangguan. Ya, kenapa tidak gereja? Belum sempat aman. Kenapa tidak ibadah? Tidak ada waktu. Oh, ini tidak bernilai orang seperti ini. Kenapa tidak melayani? Oh, saya tidak punya waktu. Berarti kita beri waktu kepada Tuhan adalah waktu yang tersisa, bukan waktu yang terbaik. Ada jemaat kami kerja di Sopindo. Dulu dia mandor 1. Udah lumayan gajinya juga. Udah hampir dipromosi, dia mau asisten. Tapi akhirnya dia diturunkan jadi mandor pabrik atau mandor apa namanya. Hanya karena hari Minggu dipaksa kerja. Lalu dia bilang, "Dak, saya melayani kok." Ya, mimpin pujian. Dia bilang, "Saya melayani." "Oh, mana kau pilih?" kata manajernya. Ya, saya pikir saya pilih ibadah. Kalau begitu, okelah, dia digantilah posisimu, ya nggak apa-apa. Suami istri muda semangat. Waktu dia cerita sama saya, "Pak, suami saya sudah diturunkan posisinya." Gak dipecat kan? Enggak. Apa bedanya? Ya bedanya Pak, memang adalah persenan lah atau apa namanya itu, setiap bonus setiap tahun lah. Tidak lagi seperti ketika dia mandor 1. Sudah dipromosi dia loh, jadi asisten. Tapi inilah harga yang dia bayar. Harga yang dia harus mengerti di dalam Tuhan. Ya. Walaupun ikut Tuhan, dulu dari GKPI dia Global. Suami istri. Ikut kor di gereja itu. Jadi saya melihat kok begitu kuat dia yang mengerti cinta Tuhan itu.
Ya, padahal kita ini kadang sudah Pentakosta dari opung di opung. Ah, sudah betel seperti saya ini. Dulu GBYes, GGB. Aduh, tapi saya banyak melihat tidak bisa bayar harga. Tidak bisa menyangkal diri. Ya, tidak bisa mengesampingkan ya yang lain karena Tuhan. Padahal saudaraku, Tuhan sendiri katakan bahwa nanti kita akan memperoleh dalam kehidupan yang kekal. Petrus tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kudapat? Aku sudah tinggalkan semua. Petrus tinggalkan perahu, Petrus tinggalkan jala, Petrus tinggalkan keuntungan. Dan Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kudapat? Semua kuda kutinggalkan mengikut Engkau. Lalu apa kata Tuhan sama Petrus? Petrus, nanti engkau akan bersama aku dalam kemuliaan. Ini yang kita dapat. Ini yang kita dapat, saudara. Jadi yang pertama itu ayo menyangkal diri di hadapan Tuhan. Kesampingkan apa yang mengambil posisi Tuhan di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi orang Kristen itu adalah nilainya dedikasi. Apa itu dedikasi? Itu pengabdian, pengorbanan. Itu arti dedikasi. Ya. Itulah ikut Tuhan itu, seperti prajurit kata Paulus. Ya. Itu dedikasi. Ya. Itu orang Kristen. Itu mengikut Tuhan. Ya, menjadi orang yang memahami arti sebuah dedikasi. Jadi kalau saudara pernah dengar dedikasi, itulah dia. Pengabdian, pengorbanan. Ikut Tuhan itu pengorbanan. Pengabdian. Ya. Makanya kita di GBI tidak digaji kecuali jemaat yang memberi. Tidak ada SK, golongan berapa, gajinya berapa. Kalau di gereja lain ada SK-nya. Karena kawan saya di Kenopan itu, pendeta KBP berapa gajinya, saya tahu. Berapa lauk pauknya, berapa uang pulsanya. Ya, kalau kita enggak. Tapi seringkali mereka bilang, wah, saya lihat Bapak lebih banyak berkatnya. Iyalah, namanya anak Tuhan, hamba Tuhan, ya kan? Itu dedikasi. Yaitu dia seorang yang tidak memusingkan dirinya. Ya, coba baca dulu Pak Kelvin, 2 Timotius 2, ya, ayat 4. Dia tidak pusingkan, itu prajurit. 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, tidak pusingkan dirinya dengan ya segala penghasilan, dengan segala upah. Mari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, ini. Jadi jangan kita, saudaraku, memang ini mahal, makanya saya bilang tadi. Mahal harga yang kita bayar. Ya, ikut Tuhan. Silakan. 2 Timotius 2 ayat 4. Iya, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Iya, enggak pusingkan. Ya, ini dedikasi. Yang penting apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya. Dia hanya memikirkan berkenan pada komandannya. Nah, inilah anak Tuhan itu harganya. Ya. Jadi tidak kita kemudian bilang berapa gajiku? Berapa upahku? Tidak. Dedikasi. Ya. Pengabdian, pengorbanan. Lanjut ayat 5.
seorang, ayat 5. Ya, Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara iya, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. iya. Dia bertanding dengan peraturan. Makanya kita ikuti peraturan. Itu namanya pengabdian. Ya, ayat 6 terakhir. Ayat ke-6 demikian firman Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini, terima kasih. Inilah dedikasi. Itulah pengabdian. Makanya ini nilai dalam mengikut Tuhan. Supaya kita juga bernilai di hadapan Tuhan. Berharga. Tadi saya mengatakan, memang waktu kita datang sama Tuhan tidak dibayar, tidak bayar. Tidak ada uang pendaftaran. Gratis, free. Tapi sekarang setelah kita ikut Tuhan, maka kita menjadi seorang yang bersedia membayar. Apa yang kita bayar? Satu, menyangkal diri. Sampingkan apa yang merebut Tuhan dari hatimu. Yang kedua, apa yang dibayar? Dedikasi, mengabdi, berkorban. Ini model anak Tuhan yang benar. Ini, ya. Karena kita bukan barang murah. Surat Petrus bilang, kita ini dibeli dengan mahal oleh darah Tuhan. Kita ini bukan barang murah, sehingga tidak ada yang bisa membeli, hanya oleh darah Tuhan. Bilang pada dirimu, saya ini bukan orang murahan. Saya ini bukan orang yang gampangan. Ya, ayo itu. Saya bukan hamba Tuhan yang kaleng-kaleng. Wah, itu bahasa di luar sana sering saya dengar. Saya dibeli sampai emas pun tidak berguna membeli saya. Padahal kalau kita sudah pegang emas, rasanya udah gimana? Ya. Kalau ada cincin, apalagi cincinnya ya rotan katanya, apa itu jenisnya? Belah rotan, pakai gelang, ya. Ya. Pakai kalung. Ya. Saya dulu pernah punya itu, dikasih orang tua. Ya, kasih gelang, kasih kalung, kasih cincin. Tapi waktu anak-anak masuk sekolah, saya bilang, nah inilah kita jual. Ya, cari-carilah sama orang tua, mana udah ku jual. Kenapa dijual? Nah, untuk biaya anak-anak. Ya. Tapi waktu saya pakai itu, kalau kami jumpa pendeta-pendeta, bangga punya cincin. Padahal kita tidak dibeli hanya dengan nilai emas. Surat Petrus berkata, dibeli dengan darah yang mahal. Makanya kita ini anak Tuhan yang berharga. Anak Tuhan yang dedikasinya kuat. Ya, ayo pelayan-pelayan. Saya dengar dari Pak Gembala sudah dilantik. Hari ini dilantik bagian apa? Penasehat, ya. Penasehat itu bukan berarti jadi lebih tinggi dari gembala nanti. Ya. Jadi bukan lagi malah menasihati gembala. Ya. Jadi kalau ada istilah penasehat itu yang memberi masukan. Karena kitab Amsal Sulaiman, kuatlah seorang raja kalau ada penasehat. Bukan mengambil keputusan. Ya, bukan mengambil keputusan. Bukan menentukan, tak boleh. Ya, ini. Tetap gembala itu adalah pemegang pucuk pimpinan, mengambil keputusan.
Ya, pelayan-pelayan yang sudah ditentukan. Ya, sudah ada koordinator-koordinator ya. Nah, itu semua harus berdedikasi. Amin. Iya, coba angkat tangan dulu yang sudah dilantik, Koordinator-koordinator. Wah, luar biasa. Iya kan? Wah, udah turun tangan. Ya, harus dedikasi sama Tuhan. Harus mengabdi. Ya. Jangan susah mengabdi sama Tuhan. Jangan. Ya. Nanti Tuhan tidak suka kita seperti itu. Saya aja nggak suka kalau begitu, apalagi Tuhan. Dedikasi sungguh-sungguh, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, apa yang kita bayar menjadi orang Kristen itu? Yaitu mau serupa dengan Kristus. Ya, itu yang ketiga. Mau serupa dengan Kristus. Mau serupa. Karena memang itu kerinduan Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Hendaklah kamu ya benar, hendaklah kamu sempurna, hendaklah kamu kudus sama seperti aku. Harus serupa. Ya. Jangan serupa dengan dunia. Jangan. Tetapi serupa seperti Kristus. Berpikir, berperasaan seperti Kristus. Ya. Ini harga yang dibayar. Waduh, mahal ini. Gak semua bisa membayar ini. Gak ada yang bisa membayar ini. Tapi kalau kita rendah hati, kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa. Yang sering kita malah serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia. Tapi apa kata Tuhan? Serupa dengan Kristus. Ada orang tanya sama saya, apanya Pak pendeta yang mau ditiru dari Kristus? Ya, rambutnya, jubahnya, apalagi? Kuasanya, dia bisa usir setan, dia bisa sembuhkan orang sakit, dia bisa hentikan badai. Itu yang kami tiru? Ya. Tidak. Kalau saya melihat dalam Alkitab, dia ini seorang yang setia beribadah. Makanya dalam Matius 9 ayat 35, nanti catat, baca di rumah, Yesus itu selalu di rumah Tuhan. Dia setia beribadah. Jadi bukan kita kemudian, banyak pendeta sekarang meniru-niru Yesus. Ya, kalau ada KKR, nggak salah itu. Undang maju, lalu doakan sembuh-sembuh. Ada lagi yang pakai jubahnya, ada yang pakai jasnya, ada lagi yang pakai semprot sana, semprot sini. Ya, boleh saja. Ada jemaat kita bilang, Pak, bisa nggak Bapak mengurapi rumah saya? Kenapa rupanya rumahmu? Ya, supaya saya damai sejahtera. Boleh, boleh. Nanti kebaktian keluarga. Waktu kebaktian keluarga selesai, saya bilang, saya sudah bawa minyak ini. Ya, memang bukan minyak jelantah. Bukan, minyak apa itu yang anak-anak itu, apa itu Bu? Yang di baby oil. Agak harum lah. Lalu saya olesi pintunya, olesi kamarnya, olesi dapurnya, olesi suami istri. Dan saya bilang, urapi mereka Tuhan. Ya. Tapi saudara, Yesus itu apa yang pertama tadi? Dia setia beribadah. Amin Bapak Ibu. Amin. Setia beribadah. Karena mau serupa dengan Yesus. Kalau nanti nggak setia beribadah, nggak serupa dengan Yesus itu. Serupa dengan dunia itu. Ya. Ini. Apalagi?
Lalu saya membaca di Matius 14 ayat 23, tulis ya. Dia setia berdoa. Yesus itu setia berdoa. Ya. Makanya harus setia berdoa. Jangan hanya doa makan. Itu pun kadang lupa. Apalagi kalau sudah enak ikannya. Ya Pak Nik ya. Wah, lupa. Kalau di tempat umum udah dalam hati laku berdoa. Meile beber jolma pala bisu dunia lang. Palamar tamiyang. Nah, itu kan. Kalau ketawa biasanya sudah pernah itu mengalami. Iya. Yesus itu dalam Matius 14 ayat yang ke-23 setia berdoa. Ya, Pak Kelvin ya, setia berdoa. Saya kalau berdoa itu tidak punya waktu saya. Kalau bangun jam 2, jam 2, jam 3, jam 3. Piston sama anak jam 5, jam 5. Pagi-pagi anak-anak sudah kerja, sudah selesai, kita berdoa. Karena apa? Kita doakan jemaat. Supaya jemaat jualan beruntung, kerja di kantor berhasil, di perjalanan dilindungi. Ya, juga berdoa puasa sekali seminggu. Nah ini, setia berdoa. Ya, umat Tuhan juga harus setia berdoa. Ya, nanti di tempat ini harus dibuka itu. Buka jam-jam doa. Kalau belum bisa rutin ya sekali seminggu nggak apa-apa. Doa pengerja, doa pelayan, doa menjelang ibadah. Jangan tidak berdoa. Karena apa? Itulah yang membuat Yesus kuat. Kalau dia sudah hadapi tantangan, maka Yesus itu berdoa. Berdoa sampai dalam taman itu Getsemani, seperti keringat darah dia berdoa. Berdoa kepada Bapa, tolong aku Bapa. Ya, tidak bisa kuhadapi masalah ini. Ya. Makanya kalau kita ada masalah, ya kita berdoa. Berdoa. Ya. Jangan di Facebook dikasih tahu, Tuhan tolong masalahku. Tuhan gak pernah baca Facebook. Dia gak mau itu main Facebook. Kan begitu banyak kan. Kalau anaknya lagi sakit, diposting lah anaknya yang sakit itu. Mohon bantu doa. Anakku lagi demam mencret. Aduh. Ibu-ibu banyak berdoa. Ya. Banyak mendoakan. Istri saya itu kuat berdoa, kalah saya. Kalah. Makanya kuat saya. Karena istri saya kuat berdoa. Ya. Saya enggak pernah takut kalau sudah ada masalah karena istri saya pendoa. Ya. Jadi ibu-ibu yang ada harus menjadi pendoa, calon-calon ibu. Ya. Suami gimana? Tidur? Oh enggak. Suami juga berdoa. Artinya bangun hubungan dengan Tuhan, suami istri itu. Banyak berdoa supaya Tuhan selalu buka berkat, selalu buka rahmat. Ya, apalagi Yesus itu setia melayani. Makanya kalau ada orang sakit, dia datang menyembuhkan. Kalau ada orang sampai di Gadara pun orang gila, dia datang mencari dia. Mana ada seperti ini? Ya. Orang gila hanya satu orang lagi dalam Markus itu. Tapi Yesus datang kepada orang ini untuk mendoakan. Nah ini, kita harus rajin melayani. Ya. Melayani orang. Tapi dengan sukacita. Ya. Lalu apalagi? Saya hanya sampaikan 5 supaya kita tiru Yesus itu ya. Dia tidak suka dengan orang-orang yang menghujat Allah. Itulah Yesus. Jadi kita pun begitu, jangan kita
kalau kita mau serupa dengan Allah, dengan Yesus, jangan kita ikut menentang. Sekarang ini banyak bersiliweran yang menentang pendeta, menentang Tritunggal, menentang perpuluhan, menentang ibadah, menentang persembahan. Ya, makanya ngeri kita kalau punya sosial media itu. Saya aja pendeta seringkali, aduh, merinding saya. Baru-baru ini saya buka di sebuah YouTube, ada seorang, saya tidak tahu pendeta apa enggak ini orang ini. Apa dia bilang? Kalau ada pendeta mengajarkan Roh Kudus, maka sebetulnya pendeta itu tidak tahu Roh Kudus. Dalam hati saya, ini punya ayat landasan di mana? Ini menghujat, ini menghina. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu, pernah baca, ikuti. Ada yang menentang tentang perpuluhan, ada yang menentang tentang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Gereja tidak boleh kaya katanya. Waduh, pendeta tidak boleh kaya. Inilah. Makanya dalam Matius 12 itu, Yesus sangat menentang orang-orang yang suka menghujat Allah. Ayo ya, jangan ada kita ini yang setuju dengan yang suka menghujat itu. Mengejek pendeta, mengejek pelayanan, jangan. Ya. Karena dulu ada pernah jemaat di Kanopan, bukan jemaat kita, sama saya ngomong dia, pendeta kami korupsi katanya. Pendeta kami memperkaya diri. Dalam hati saya, ini salah. Ya, salah. Ayo, kita yang di sini jangan ada yang, ya, ini Kelvin ini karena masih punya kerja loh, karena masih ada jalannya. Saya gimana? Gak ada pekerjaan saya. Saya semata-mata berharap sama Tuhan. Jemaat itu yang kemudian dipakai Tuhan berkorban. Tapi tidak ada satupun jemaat saya itu ya menghujat saya, menghina. Wah, pendeta kami, ya pendeta kami makan tidur kami. Nah, jemaat itu bisa pagi-pagi datang antar beras, antar ikan, antar cabai, antar apa saja. Ada yang kasih uang. Ya. Jadi jangan ya. Tapi Yesus itu menentang. Dan yang terakhir saya membaca di dalam Markus 14 ayat 36, dia itu seorang yang taat kepada Bapa dalam segala hal. Taat. Ayo ya. Jadi jemaat yang taat. Jadi jemaat yang taat. Saya mengatakan ini karena saya gembala. Ya. Dan saya pembinanya Kelvin. Jangan ada jemaat yang tidak taat pada Tuhan. Itu bukan Yesus. Itu orang dunia. Ya. Orang dunia sekarang suka melawan pemimpinnya. Orang dunia suka tidak taat kepada otoritas. Tapi Yesus itu dalam Markus 14 ayat 36 berkata, dia taat kepada Bapa dalam segala hal. Dalam segala hal. Sekali lagi, inilah harga yang kita bayar. Ini harga yang kita bayar untuk menjadi anak Tuhan. Itulah tema firman Tuhan yang saya berikan kepada kita hari ini. Harga yang harus aku bayar. Ya. Dan ini harga yang mahal. Tapi tadi saya berkata, karena yang kita ikuti adalah yang bernilai. Ya, kalau tidak mau mahal, ya yang murah-murah saja. Yang murah-murah. 1 minggu jebol. Makanya kalau anak Tuhan, kenapa bisa jebol dia di dalam kekristenan? Ya,
Karena dia tidak bayar harga. Dia mau murahan. Dia mau, wah kalau bisa, aduh gak usah lah. Gak usah menyangkal diri. Tidak usah dedikasi. Tidak usahlah ya menjadi serupa dengan Kristus. Akhirnya saudara, jebol dia, jebol. Ya. Ini harapan saya yang sudah jemaat sejak awal terbuka pelayanan ini. Harapan saya harus jadi jemaat yang sampai nanti berapa lama ke depan. Jangan jemaat yang tidak mau bayar harga. Nanti cepat-cepat kalian keluar nanti. Pasti itu. Ya. Itu. Kita jadi jemaat yang gampang sana sini, situ sini, situ. Aduh. Selalu lihat kekurangan pendeta, lihat kekurangan pelayanan. Ya karena nggak bayar harga, nggak bayar mahal. Ya. Kalau bayar mahal, seperti kita kalau beli mobil, kalau mobilnya itu 2M, bagaimana kita rasanya? Menjaga. Tapi kalau hanya harga 20 juta, mobil kita, ya, sekali digas, berasap. Bunyi kurta. Karena berapa harganya? 20 juta. Yang ini 2M. Coba bagaimana kita sangat menghargai itu. Demikian juga dalam Tuhan. Kalau Anda datang di pelayanan ini dan Anda mau membayar harga, ingat saudara, engkau akan menjadi jemaat yang sangat kuat, sangat diberkati Tuhan. Ya, saya mengatakan ini karena saya sudah mengalami jemaat yang saya layani. Kuat, diberkati Tuhan. Karena bayar harga. Ya. Tapi kalau ada jemaat, ada juga memang jemaat itu gak mau bayar harga. Gak mau. Pura-pura merdadi. Nah ya memang gak bayar harga dia. Tapi saya selalu lihat paling lama 5 tahun dia jebol dia. Ya. Tapi kalau dia mau bayar harga, dia lama setia dalam Tuhan. Ya, ini kita nyanyikan dulu. Kita akan mengakhiri firman Tuhan. Dan lagu pertama tadi, apa tadi lagu pertama? Ya. Hah? Dengan apa kan ku balas. Mari singer datang, pemain musik datang ke depan. Saya jemput kita bangkit berdiri supaya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa kita balas? Tidak ada. Tidak bisa kita balas hanya dengan kita membayar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa kan ku balas? Amin. Segala kebaikanmu. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku. Haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Segala kebaikanmu. Kita membayar itu dengan harga. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara, memang itulah yang kita bayar, harga di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau bayar harga itu, maka kita punya kekristenan yang bernilai. Bukan kekristenan yang murahan,
bukan kekristenan yang tidak bernilai. Tuhan banyak menemukan kekristenan yang tidak bernilai. Ya. Dia mengesampingkan Tuhan hanya karena urusan pribadi. Dia tidak mau berdedikasi, mengabdi, berkorban bagi Tuhan. Dan dia tidak mau serupa dengan Tuhan. Dia hanya ikut-ikut saja. Memang dia bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau, dalam Lukas 9 itu. Rindu memang ikut Tuhan. Ada banyak anak Tuhan rindu ikut Tuhan, tapi tidak punya nilai. Siang hari ini, walaupun perkataan ini mungkin sedikit menggelitik hati dan keras bagi kita, tapi Tuhan mengasihi kita, supaya jangan kita anak Tuhan yang murahan, sampah, kaleng-kaleng, tapi kita anak Tuhan yang bernilai di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah berkati dengan fasilitas seperti ini. Tuhan berkati dengan bangunan yang indah ini. Maka mari kita imbangi dengan kehidupan yang berkualitas, kerohanian yang berkualitas. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, amin. kasih-Mu besar, Tuhan, Kau pulihkan hidupku, amin. Kaulah harapanku, katakan hidupku di dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Ya Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau Kau selamatkan umat-Mu yang datang. hidupku. Oh, Dengan apa akan ku bawa haleluya. segala kebaikan-Mu, Begitu mahal pilihan Tuhan, segenap hatiku begitu mahal menyembah-Mu, panggilan Yesus. Tuhan kepada kita. Ku bersyukur padamu, Haleluya. dengan apa akan ku bawa Oh, Tuhan. segala kebaikan-Mu. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Dia. Segenap hatiku Oh Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. oh kami sembah Kau Tuhan. Bersyukur padamu, Dengan apa akan ku bawa oh yes, Tuhan, segala Kau telah memilih kami. Kebaikan-Mu bagi kami. segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, Bersyukur padamu selamanya. oh haleluya. Selamanya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Harga yang harus kami bayar, harga yang harus kami beli mengikut Engkau. Haleluya, haleluya. Kau membeli kami dengan darah-Mu, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah.
Mari kita nyanyikan kembali. Dengan apa kan ku balas? Kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Dengan apa kan ku balas? Amin. Silakan. segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan. Inilah hidup kami. Kami mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku menyembahmu Yesus. Kau sungguh baik. Ku bersyukur padamu, Dengan apa dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Yes, Kau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa Kudus. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Kau hadir tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Tibalah saatnya ya Bapa, kami mau berdoa buat persembahan kami yang kedua. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang semakin pakai hidup kami Bapa. Terpujilah